Hai guys, gimana kalau ternyata di rumah kalian tinggal juga manusia-manusia yang ukurannya mini? Seperti apa sih rasanya bersahabat dan tinggal bareng sama mereka? Yuk langsung aja kepoin. Halo Sobat YouTube, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Maafkan Mimin yang udah lama banget gak upload video ini karena kesibukan domestik yang gak ada habisnya. Doakan semoga depannya berlanjut dengan konsisten ya. Dan kalian yang lagi mendengarkan ini semoga sehat dan banyak rezeki. Oke, yuk langsung aja Mimin persembahkan Arrietty atau dengan judul asli Karigurashi no Arrietty. Film animasi satu ini udah Mimin putar berulang-ulang kali dan sempat hilang, akhirnya muncul kembali. Arrietty atau yang biasa diterjemahkan dengan Arrietty si peminjam ini film yang udah lama banget, yaitu tahun 2010. Film diawali dengan menampilkan seorang bibi bernama Sadako dan keponakannya bernama Sho yang sedang dalam perjalanan untuk menginap di rumah bibinya, yang ternyata Sho akan menjalani operasi dalam waktu dekat ini. Sho keluar dari mobilnya melihat-lihat di sekeliling. Berjalan-jalan di taman, bertemu dengan seekor kucing. Kucing itu ternyata mengantarkan Sho pada perumpatan rimbun yang ternyata nampak seorang gadis, ukurannya sangat mini. Sebelum yakin apa yang dia lihat, Bibi Haru memanggil Sho. Gadis mini ini bernama Arrietty. Dia pun lari ketakutan karena dikejar sama kucing. Beruntung ia sempat lolos. Sesampainya di rumah, ia memberi ibunya bunga dan kemudian mengucapkan ulang tahun. Yang tak lama kemudian datanglah ayah Arrietty. Pada saat makan malam, ayah Arrietty mulai mencemaskan keberadaannya karena datangnya Sho di rumah itu. Kata ibu Arrietty, anak-anak lebih berbahaya daripada orang dewasa. Yang ternyata kedatangan Sho telah diketahui oleh Arrietty. Namun Arrietty memohon untuk tidak membatalkan misi ia dan ayahnya untuk besok malam. Menjelang esok malam tiba, Arrietty dan ayahnya menjalankan misi meminjam ke rumah bibi Sho. Yang pada malam itu adalah kali pertama untuk Arrietty, yang mana membuatnya senang dan kagum dengan keterampilan ayahnya. Pada malam itu ayahnya berhasil membawa gula. Namun di tengah aksinya, ia mengamati sebuah benda, yang mana ternyata benda itu adalah jarum. Arrietty lalu memungutnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tibalah Arrietty dan ayahnya di sebuah rumah yang ukurannya sama dengannya. Ternyata itu adalah rumah boneka. Arrietty ingin sekali mengambil meja rias untuk ibunya. Namun sang ayah melarang karena pasti akan ketahuan. Di saat Arrietty dan ayahnya akan mengambil tisu, Arrietty melihat Sho yang ternyata belum tidur dan sepertinya bisa melihat Arrietty. Dia kaget sekali, sampai-sampai sekotak gula yang telah dia bawa jatuh ke lantai. Sho kemudian berbisik, "Orang kecil yang aku lihat kemarin itu benar-benar kamu kan?" Akhirnya mereka pun pulang dengan tangan kosong. Terlihat raut kecewa di wajah Arrietty. Namun ayahnya berpesan untuk tidak memberitahu kejadian ini pada ibunya. Dan sang ayah tetap menyemangati. Sampainya di rumah, sang ayah berkata bahwa mereka tidak jadi membawa apa-apa dengan beralasan karena lampu yang mereka bawa mati. Tapi ibunya tidak mempermasalahkan. Yang terpenting adalah keselamatan nyawa suami dan anaknya. Ayahnya menyuruh Arrietty untuk menunjukkan jarum kepada ibunya sebagai hasil pengalaman pertama meminjam. Esoknya Arrietty duduk di belakang kisi-kisi. Ia masih tidak percaya. Sho melihat dan berbicara padanya dan masih terus melamun seperti memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Sho datang memberikan sekotak gula dan sebuah surat untuk Arrietty. Arrietty sangat terkejut. Arrietty kemudian membicarakan hal ini pada ibu dan ayahnya pada saat mereka minum teh. Ibunya syok mendengar cerita Arrietty karena keberadaannya sudah diketahui, dan ayahnya memutuskan untuk berhenti berpetualang. Namun siang itu setelah menjemur pakaian, Arrietty memutuskan membaca surat yang Sho tinggalkan. Ternyata isi surat itu undangan dari Sho. Arrietty pun pergi dari rumahnya sembunyi-sembunyi, meninggalkan ibunya yang sedang tidur siang dan ayahnya yang sedang bekerja. Arrietty mulai menaiki pohon-pohon dan saat tiba di atap rumah, ia takjub dengan keindahan pemandangan dari atas yang mungkin baru kali ini dia lihat. Lantas ia pun menuju kamar Sho. Berdiri di luar,
menutupi dirinya dengan daun hingga Sho hanya bisa melihat bayangan Arrietty. Arrietty lalu melemparkan sekotak gula yang Sho berikan tadi. Sho segera menyadari keberadaan Arrietty. Arrietty berkata bahwa jika keberadaannya sudah diketahui oleh manusia, maka dirinya, ayah, dan ibu harus pindah. Sho terkejut dengan penuturan Arrietty. Ternyata Arrietty punya keluarga, terdiri ayah dan ibu. Ia pun lantas bercerita bahwa tak pernah seumur hidupnya bertemu dengan ayahnya, sedang ibunya sibuk bekerja, yang membuat Arrietty kemudian malah merasa iba pada Sho. Hingga akhirnya mereka berkenalan dan meminta Arrietty untuk memperlihatkan dirinya. Sebelum Arrietty memperlihatkan dirinya, seekor gagak menerjang Arrietty dan membuat keributan di luar kamar Sho. Untung saja Haru segera datang menolong. Namun Haru tidak menyadari ada sesuatu di tangan Sho. Arrietty yang telah selamat di tangan Sho kemudian tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan selembar daun. Ayah Arrietty pun sedikit marah padanya karena tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya untuk tetap diam di rumah bahwa dirinya sudah membahayakan nyawa keluarganya. Suatu ketika datang seseorang pengantar paket. Haru kemudian memintanya mencarikan jasa pengusir hama dan diam-diam memberitahukan pada Kang Paket tentang keberadaan manusia mini di rumahnya. Makan malam pun tiba. Bibi Sadako menanyakan tentang seekor gagak yang menyerang ke arah kamar Sho. Namun di tengah pembicaraan mereka, Sho penasaran dengan rumah boneka kamarnya. Bibi Sadako mengatakan bahwa rumah boneka itu sebenarnya dibuat oleh ayahnya untuk manusia mini yang telah lama tinggal di rumah selama 4 generasi. Bibi Sadako kemudian menunjukkan bagian-bagian dalam rumah boneka itu yang dibuat oleh seorang pengrajin mebel ternama. Bibi Sadako bilang, mungkin manusia kecil itu sudah punah. Malam hari, saat ibu dan Arrietty menyiapkan makan malam, ayahnya pulang dari berburu dan terluka di kakinya, sehingga harus dipapah. Namun pemandangan aneh ketika ayahnya dipapah oleh seorang yang sama kecil dengannya. Ayahnya memperkenalkan namanya Spiller. Arrietty merasa lega bahwa ternyata di dunia ini bukan hanya dirinya yang sebagai manusia kecil. Suatu hari bencana terjadi di rumah Arrietty. Atapnya terbuka, temboknya runtuh. Ternyata itu semua adalah ulah Sho yang memberikan dapur dari rumah boneka untuk mereka. Namun tetap saja ayahnya memutuskan untuk segera pergi dari situ. Mereka kini sedang memilah-milah barang yang akan dibawa. Sebelum pergi, Arrietty menemui Sho di sebuah taman. Ini kali pertama Sho melihat Arrietty dengan jelas, dan Sho pun terpesona. Arrietty menceritakan permasalahan semuanya, tentang kepindahannya, dan juga bercerita tentang spesiesnya yang hampir punah. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Sho dan Arrietty mendengar ada suara teriakan dari dalam rumah. Ternyata, Haru di sana sudah menangkap ibu Arrietty dan memasukkan ke dalam toples kaca. Arrietty yang menyadari di dalam rumah mendapati langit-langitnya miring, ia lantas menyadari sesuatu ada yang tidak beres dengan rumahnya, dan ia menemui ibunya menghilang. Nampak Sho yang juga sedang masuk ke dalam kamarnya. Namun tiba-tiba Haru datang dari arah berlawanan kemudian mengunci pintu kamar Sho. Lalu Haru menelpon Squeaky Clean Service atau pengusir hama. Arrietty pergi menemui Sho dan bilang kalau ibunya telah menghilang. Sho dengan baik hati menolongnya. Tapi pintunya sudah terlanjur dikunci sama Haru. Sho mencari jalan lainnya, tapi tetap nggak bisa masuk. Namun Arrietty melihat ada celah kecil di samping jendela. Lantas menaiki tirai untuk membuka jendelanya. Akhirnya mereka berdua bisa masuk. Sho memastikan lagi di rumah Arrietty dan membawa rumahnya di tempat yang aman. Arrietty melihat Sho kelelahan saat berlari sampai di dapur. Kemudian dia berteriak-teriak mencari ibunya. Haru terkejut saat ada Sho di dapur. Karena seharusnya Sho nggak bisa keluar karena kunci kamarnya ada sama Haru. Sho lalu beralasan ingin minum susu sambil masih mencari ibu Arrietty. Namun tiba-tiba dari ruang sebelah ada suara minta tolong yang itu hanya bisa didengar oleh Arrietty. Akhirnya Arrietty berhasil menemukan ibunya. Tak berselang lama, 2 orang pembersih hama dari Squeaky Clean Service datang. Bibi Sadako bertanya-tanya, ada apa di rumahnya? Kemudian Haru memberikan rahasia bahwa ada orang-orang kecil yang tinggal di rumahnya. Namun betapa terkejutnya Haru saat rumah orang-orang kecil ini sudah nggak ada.
Lalu Haru lari ke kamar Sho untuk menunjukkan pada Bibi Sadako bahwa dapur rumah boneka juga menghilang. Tapi lagi-lagi dapur rumah boneka itu ternyata masih ada di tempat semula. Haru masih ingin meyakinkan Sadako, orang kecil yang dia tangkap di toples. Haru kaget setengah mati saat orang kecil itu juga menghilang sudah nggak ada di toples. Malam harinya, Ariety, ayah dan ibunya sedang dalam perjalanan menyusuri hutan untuk mencari tempat tinggal yang baru. Setelah bertemu Spiller dengan siap-siap untuk menyeberang sungai, Ariety mendengar Sho memanggilnya. Ariety pun berlari ke arah suara Sho. Mereka berjumpa sebentar untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan Sho memberikan sekotak gula untuk ia bawa. Dan Ariety pun memberikan penjepit rambutnya kepada Sho. Mereka akhirnya berpisah. Film pun selesai. Oke, sampai sini dulu ya cerita kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, and subscribe ya. Komen di bawah ya biar kita saling kenal. Oke, dari aku Mrs. Anita 17. Bye-bye.